Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rika Novianti Purnama yang bertugas bersama MGMP Matematika SMP Negeri 2 Margahayu. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama mengenai relasi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai definisi relasi. Relasi dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Apakah ada yang tahu apa itu relasi? Oke, sekarang kita perhatikan sekelompok siswa yang sedang menerima pelajaran di suatu kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang siswa yang menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi, satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Coba, apakah hal ini termasuk relasi atau fungsi ya? Baik, kita bahas. Ini adalah domain atau daerah asal, dan juga ada kodomain, yaitu daerah kawan, dan juga yang berwarna pink ialah daerah hasil. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pada gambar 1, gambar apa ya itu? Pada gambar 1 ialah relasi dan bukan fungsi. Kenapa ya disebut relasi dan bukan fungsi? Karena relasi berbeda dengan fungsi. Jika fungsi daerah asalnya hanya memiliki satu saja jadi daerah kodomain, berarti jika misalkan 2 yang seperti A3, karena di kodomain ada 2, yaitu B1 dan B4, maka itu bukan dikatakan fungsi. Jika dikatakan fungsi ketika memang memiliki satu saja di daerah kodomain. Jika 2 tidak fungsi, sehingga itu dikatakan relasi tetapi tidak fungsi. Baik, kita lanjut ke pembahasan pada gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua itu ialah relasi dan bukan fungsi. Karena relasi belum tentu fungsi, sedangkan fungsi sudah pasti relasi. Dapat kita lihat di daerah A3, yang dimana A3 tidak memiliki pasangan di kodomain. Maka bukan dikatakan fungsi, hanya relasi. Pada gambar ketiga, dikatakan relasi dan fungsi. Kenapa ya? Karena anggota himpunan yang ada di daerah asal memiliki pasangan di daerah kodomain, sehingga dikatakan fungsi dan juga relasi. Baik, setelah kita mengenal fungsi dan relasi, kita kembali yuk ke masalah yang sebelumnya. Oke, dalam masalah yang sebelumnya, kita dapat dilihat dan dikatakan pada soal bahwa setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Dan kata kunci yang harus kita ingat, tidak ada seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi, satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Kalian dapat perhatikan pada gambar siswa yang sedang duduk, yaitu 2 siswa dalam kursi panjang. Ketika kita memahami relasi tersebut di dalam diagram panah, maka kita dapat menyambungkan seperti ini. Bisa jadi kita buat kursi 1 ditempati oleh siswa 1 dan siswa 2. Kemudian bisa saja siswa itu menempati satu kursi. Misalkan kursi 2 ditempati oleh siswa 3. Kursi 3 ditempati oleh siswa 4. Dan kursi 4 ditempati oleh siswa 5. Sehingga kita buktikan bahwa masalah tersebut ialah contoh dari relasi.
Baik, kita masuk ke contoh permasalahan yang kedua. Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak As'ari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak As'ari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Dari menu tersebut, ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Yang pertama, Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Yang kedua, Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate, tetapi kali ini ia memesan rujak cingur. Yang ketiga, Rahmat suka sate dan nasi goreng, tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng. Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. Dan yang terakhir, Zaini suka soto dan nasi goreng. Akan tetapi kali ini ia memesan soto. Dan pertanyaannya, bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat? Serta bagaimana cara mengetahui dengan pasti bentuk hubungan tersebut. Oke, sekarang masuk ke permasalahan yang ketiga. Pak Ajid sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi, ada 5 siswa yang mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Abdur gemar berolahraga basket. Ahmad gemar berolahraga basket dan karate. Rahmat gemar berolahraga dan badminton dan renang. Sedangkan Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Bagaimana cara menyajikan masalah tersebut? Oke, ketiga masalah tersebut dapat disajikan dalam bentuk relasi. Apa ya itu relasi? Baik, relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Relasi dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sebelum menyajikan ketiga cara tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita lakukan kegiatan berikut ini. Diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B adalah A, B, dan C. Dari tabel tersebut ditunjukkan hubungan antara himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurutan. Kedua bentuk itu merupakan relasi. Oke, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1, pada diagram panah, himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4, serta himpunan B ialah A, B, dan C. Himpunan pasangan berurutannya yaitu 1, A, 2, A, 3, A, dan 4, A. Himpunan tersebut termasuk ke dalam relasi, tetapi bukan fungsi. Kita lanjut ke yang nomor 2. Pada diagram panah dengan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B, A, B, dan C, himpunan pasangan berurutannya yaitu 1, A, 1, B, dan 1, C. Pada nomor 2 ini termasuk relasi, tetapi bukan fungsi. Baik, lanjut ke yang nomor 3. Diagram panah dengan himpunan A 1, 2, 3, 4 serta himpunan B, A, B, dan C. Pada himpunan pasangan berurutannya yaitu 1, A dan 2, C. Pada nomor 3 ini termasuk ke dalam relasi, tetapi bukan fungsi ya. Nomor 4, diagram panah pada himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B, A, B, dan C. Pada himpunan pasangan berurutannya 3, B, 3, C, dan 4, C.
Nomor 4 ini ialah termasuk relasi tapi bukan fungsi ya. Pada nomor 5, diagram panah pada himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B, A, B, dan C. Himpunan pasangan berurutannya yaitu 2, C, 3, C, 4, B, dan 4, C. Pada nomor 5 ini termasuk ke dalam relasi, tetapi bukan fungsi ya. Baik, kita lanjut ke yang nomor 6. Pada diagram panah himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B, A, B, dan C, pada himpunan pasangan berurutannya yaitu 4, A, 4, B, dan 4, C. Sehingga pada nomor 6 ini termasuk relasi, bukan fungsi ya. Dan nomor 7, diagram panah dengan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B ialah A, B, dan C. Himpunan pasangan berurutannya yaitu 2, B. Pada nomor 7 ini ialah termasuk relasi, bukan fungsi ya. Pada nomor terakhir, dengan diagram panah himpunan A 1, 2, 3, dan 4 dan himpunan B, A, B, dan C. Pada himpunan pasangan berurutan ini ialah himpunan kosong. Pada nomor ini termasuk relasi tetapi bukan fungsi. Baik, sekarang kita membahas mengenai relasi dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Kita mulai dengan cara 1, yaitu diagram panah. Pada gambar tersebut menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Selanjutnya cara yang kedua, yaitu diagram kartesius. Cara yang kedua ini untuk menyatakan relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah menggunakan diagram kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar dan anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau nokta. Gambar ini menunjukkan diagram kartesius dari relasi pelajaran yang disukai dari data pada tabel. Kita masuk ke cara yang terakhir, yaitu himpunan pasangan berurutan. Dari himpunan pasangan berurutan ini, mari kita lihat yang ada pada tabel berikut ini. Apabila data pada tabel tersebut dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka dapat ditulis sebagai berikut. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah Abdul, matematika, Abdul, IPA, Budi, IPA, Budi, IPS, Budi, kesenian, Chandra, keterampilan, Chandra, olahraga, Dini, bahasa Inggris, Dini, kesehatan, Elok, matematika, Elok, IPA, dan Elok, keterampilan. Uraian di atas menunjukkan macam-macam cara yang bisa digunakan untuk menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dan bisa kita lihat contoh relasi dan contoh bukan relasi. Contoh relasi yang nomor 1, 1,A, 2,A, 3,A, dan 4,A. Contoh bukan relasi 1,D, 2,2. Contoh relasi yang kedua 1,A, 1,B, dan 1,C. Contoh bukan relasi ialah 5,A. Contoh relasi yang ketiga 1,A, 2,C. Contoh bukan relasi 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Contoh relasi yang keempat 3,B, 3,C, dan 4,C. Contoh bukan relasi A, B, C,A, dan C,C. Yang kelima, contoh relasi 2,C, 3,C, 4,B,
4,C, contoh bukan relasi, 1,2, 3,4, dan 4,5. Contoh relasi yang keenam, 4,A, 4,B, dan 4,C. Contoh bukan relasi, A,1, B,1, C,3, D,4. Yang ketujuh, contoh relasi, 2,B, contoh bukan relasi, 5,A, 6,B, 7,B, 8,C, 9,C. Contoh relasi yang terakhir ialah himpunan kosong. Dan contoh bukan relasi, 1,D, 2,E, dan 3,F. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama ialah relasi yang dapat dibuat dari himpunan A adalah 36,49,64,81. Ke himpunan B adalah 5,6,7,8,9 adalah. Baik, kita bahas. Kita dapat menyatakan relasi kuadrat dari antara dua himpunan A dan himpunan B dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu 36,6, 49,7, 64,8, dan 81,9. Artinya, 36 kuadrat dari 6, 49 kuadrat dari 7, 64 kuadrat dari 8, dan 81 kuadrat dari 9. Jadi jawabannya ialah kuadrat dari. Baik, kita masuk ke contoh soal nomor 2, yaitu tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Jika diketahui himpunan P adalah 12, 13, 14, 16,18 dan himpunan Q adalah 6, 7, 8,9 serta himpunan pasangan berurutannya adalah 12,6, 14,7, 16,8 dan 18,9. Oke, kita bahas ya. Kita amati dari himpunan pasangan berurutannya adalah 12,6, 14,7, 16,8, dan 18,9. Dengan membuat relasinya ialah 6 dikali 2 sama dengan 12, 7 dikali 2 sama dengan 14, 8 dikali 2 sama dengan 16, dan 9 dikali 2 adalah 18. Jadi, relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah 2 kali dari. Oke, sekarang lanjut ke nomor soal yang ketiga, yaitu dari diagram di bawah ini, tentukan aturan relasinya yang mungkin. Pada himpunan A adalah 16, 25, 36, dan 49. Sedangkan pada himpunan B, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita dapat memakai dengan aturan relasi yaitu kuadrat dari. Karena 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5, 36 kuadrat dari 6, dan juga 49 kuadrat dari 7. Sehingga diagramnya ialah seperti ini. Oke, selanjutnya contoh nomor 4. Perhatikan dua himpunan berikut. Pada himpunan A ialah Beijing, Seoul, Mesir, Tokyo, dan Vietnam. Himpunan B, Tiongkok, Hanoi, Moskow, Korea, Bangkok, Kairo, dan juga London. Buatlah mana relasi yang mungkin antara kedua himpunan itu. Gambarlah diagram panah dari setiap anggota himpunan A ke setiap anggota himpunan B, sesuai dengan relasi yang telah kamu buat. Oke, kita bahas ya. Yang A, beribu kota di, karena Beijing itu merupakan ibu kota dari Tiongkok. Seoul beribu kota di Korea. Mesir beribu kota di Kairo. Tokyo beribu kota di Jepang. Dan juga Vietnam
beribu kota di Hanoi. Berikut ialah gambar panah dari setiap anggota himpunan A ke setiap anggota B sesuai dengan relasi yang telah dibuat. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Buatlah diagram Kartesius dari relasi 1 lebihnya dari himpunan 4, 6, 9, 11, 14 ke himpunan 3, 5, 7, 8, 9. Oke, kita bahas. Yang dimana himpunan A adalah 4, 6, 9, 11, 14. Dan juga himpunan B adalah 3, 5, 7, 8, 9 dengan relasi 1 lebihnya dari. Oke, karena relasinya 1 lebihnya dari, maka 4 1 lebihnya dari 3. Jika 6 1 lebihnya dari 5. Jika 9 tidak bisa 1 lebihnya dari 11 juga tidak bisa 1 lebihnya dari 14 juga tidak bisa 1 lebihnya dari. Jadi yang memenuhi relasi 1 lebihnya dari ialah 4 dan juga 6. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi dan contoh soal mengenai topik relasi sudah selesai dibahas. Saya akan menyimpulkan materi mengenai materi hari ini. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Relasi dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram Kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Setelah selesai menyimak video ini, selesaikan soal yang ditampilkan dan kumpulkan hasilnya di Google Classroom ya. Ini tugas wajib yang harus kalian kerjakan hari ini. Silahkan kalian jeda video ini untuk menulis soal atau kalian dapat men-screenshot soal-soal yang ditampilkan. Baiklah, kita sudah melaksanakan pembelajaran materi relasi. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.